warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami ilmu, dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Namun masih ada satu langkah, satu step yang harus Miza jelaskan. Itu yang akan Miza jelaskan hari ini. Salah. Miza share screen sudah kelihatan ya. Ini adalah materi kita hari ini tentang jurnal pembalik atau reversing entries ya. Ini adalah langkah terakhir. Sifat dari jurnal pembalik ini adalah optional. Optional itu artinya pilihan. Apa maksudnya pilihan? Seorang akuntan perusahaan itu tidak wajib membuat yang namanya reversing entries ya. Dia boleh menyusunnya, boleh tidak menyusun. Ya, jadi tidak wajib. Karenanya dikatakan optional. Namun, apa sih keuntungan yang didapat oleh seorang akuntan jika dia membuat jurnal pembalik? Keuntungannya adalah tidak akan terjadi yang namanya double counting atau pencatatan ganda. Ya, jadi fungsinya dari reversing entries adalah meminimalisir double counting atau pencatatan ganda. Kapan waktu pembuatan dari reversing entries? Ini adalah awal periode. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang siklus akuntansi itu sampai di jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu dibuat di akhir periode. Nah, sedangkan reversing entries itu di awal periode selanjutnya. Ya, di awal periode selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, awal periode itu bisa berbeda antar perusahaan ya. Bisa saja perusahaan A awal periodenya adalah 1 Januari. Bisa saja perusahaan B itu awal periodenya adalah 1 Juli. Atau perusahaan lainnya mungkin 1 Agustus atau 1 Maret ya. Bisa saja berbeda antar perusahaan. Walaupun pada umumnya awal periodenya adalah 1 Januari ya, pakai tahun Masehi. Ya, umumnya begitu. Namun jika nanti dikatakan awal periode itu adalah 1 Maret ya tidak salah juga. Karena periode akuntansi setiap perusahaan bisa berbeda. Nah, ada 4 akun yang bisa dibuat jurnal pembalik. Jadi tidak semua akun bisa dibuat jurnal pembalik. Hanya ada 4 akun. 1, masih harus dibayar. 2, beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Ya, jadi ini ada kata-katanya. Beban dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Nah, yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, pendapatan diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. 4 akun mengingatkan kita tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? 4 akun ini mengingatkan kita tentang apa di pelajaran siklus akuntansi? Beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka. Ini tentang apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya di siklus akuntansi? Jurnal penyesuaian. Good, jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal pembalik itu hubungannya dengan jurnal penyesuaian. Oke, Miza stop dulu. Kita ke jurnal penyesuaian ya, supaya nggak bingung. Kita sambil review jurnal penyesuaian. Salah. Begini.
Jurnal penyesuaian. Ada berapa jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang? 8. Pada perusahaan dagang? 9. 9. 1. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Lah, tipunya banyak banget. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. 3. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. 4. Tetap Penyusutan aktiva tetap. 5. pendapatan yang masih harus Pendapatan yang masih harus diterima. Berikutnya, taksiran kerugian piutang. 7. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan. 8. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Terakhir, jumlah penutup. PBD. apa? PBD. Apa PBD itu? Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Oke. Jadi ini adalah 9 akun yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya pada perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa yang harus dibuat jurnal penyesuaian hanya nomor 1 sampai nomor 8. Jadi yang nomor 9 hanya muncul di perusahaan dagang. Ya. Nah, sekarang sambil review lagi. Beban dibayar di muka ada berapa metode pencatatan? 2. Apa dan apa? Metode apa dan metode apa? Neraca dan laba rugi. Neraca dan laba rugi. Beban dibayar di muka jika dicatat menggunakan metode neraca, maka akan dicatat sebagai aktiva atau harta atau aset ya, sama ya. Sedangkan beban dibayar di muka jika menggunakan metode laba rugi akan dicatat sebagai beban. Yang dicatat yang terpakai atau yang tersisa kalau pakai metode neraca? Terpakai. Sedangkan laba rugi Tersisa. Oke. Lanjut. Pendapatan diterima di muka ada berapa metode pencatatan? 2, yaitu Neraca dan laba rugi. neraca dan laba rugi. Berarti sama dengan ini. Apakah sama persis atau ada yang berbeda? Beda, Miss. Apa yang beda? Kalau neraca dicatat sebagai liabilitas. Ini ya, berarti ya. Liabilitas atau utang atau kewajiban. Sedangkan pakai metode laba rugi dicatat sebagai Pendapatan. Oke. Lanjut yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Ada berapa metode pencatatan? 1.
Penyusutan aktiva tetap. Ada Berapa? dua, 2 apa? metode langsung dan tidak langsung. Langsung dan tidak langsung. Oke. Pendapatan yang masih harus diterima, berapa metode pencatatan? 1. 1. Taksiran kerugian piutang, berapa metode? 2, 2, yaitu langsung dan tidak langsung. langsung dan tidak langsung. Low system resources. Try closing some application. Oke, thank you. Pemakaian perlengkapan berapa metode? 2. 2, yaitu Neraca dan laba rugi. neraca dan laba rugi. Sama dengan beban dibayar di muka atau sama dengan pendapatan diterima di muka? Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Jadi maksudnya saat menggunakan metode neraca maka dicatat sebagai aktiva, saat menggunakan metode laba rugi dicatat sebagai beban, gitu ya. Koreksi kesalahan berapa metode? 1. 1. Persediaan barang dagang berapa metode? 2. 2, yaitu Ikhtisar laba rugi dan HPP. ikhtisar laba rugi, yang kedua adalah HPP. Alhamdulillah ya, catatnya masih ada ya, Kak Tikai bungkus gorengan. Oke, dan catatannya benar ya, tidak ikut aliran sesat. Nah, itu tadi kita belajar tentang jurnal pembalik. Nah, berarti jurnal pembalik tadi kan ada 4 yang bisa dibuat jurnal pembalik. Dari 9 jurnal penyesuaian ini. Yang nomor berapa saja tadi yang bisa dibuat jurnal pembalik ya? Nomor 1 apa nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Yang bisa di 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Yang lain sepakat? Sepakat. Ya, kayak rapat aja. Nah, untuk beban dibayar di muka ada 2 metode pencatatan. Nah, yang mana yang dipakai, apakah dua-duanya ini atau salah satu yang bisa dibuat jurnal pembalik? 1, Miss. Yang mana? Yang laba rugi. Betul, yang ini ya, dicatat sebagai beban. Terus, pendapatan diterima di muka yang mana? Karena ada 2 metode ini. Apakah 2 metode ini atau salah satu? Kalau salah satu yang mana? Laba rugi, Miss. Yang laba rugi juga ya, karena dicatat sebagai pendapatan. Nah, sing nomor 6 sampai 9 iki nggak bisa dibuat jurnal pembalik. Apa ini artinya? Artinya, jika perusahaan itu menggunakan metode laba rugi, ya, maka beban dibayar di muka itu bisa dibuat jurnal pembalik. Namun, jika perusahaan itu menggunakan jika perusahaan itu menggunakan metode neraca untuk mencatat beban dibayar di muka, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal pembalik.
Ya, demikian juga untuk pendapatan diterima di muka. Biasanya suatu perusahaan itu metode yang digunakan hanya satu. Ya, misal perusahaan itu pakai metode langsung atau tidak langsung? Langsung. Berarti yang memiliki dua metode, perusahaan itu akan menggunakan metode langsung. Tidak akan berganti-ganti menjadi langsung, tidak seperti itu. Karena mereka harus konsisten. Ya. Jadi kalau mulai awal sudah ditentukan bahwa metode pencatatan yang digunakan adalah metode langsung, maka sejak awal sampai akhir metodenya harus pakai metode langsung, tidak boleh berubah. Demikian juga jika perusahaan menggunakan metode neraca, maka seluruh pencatatan itu harus menggunakan metode neraca. Tidak boleh metode neraca ini digunakan hanya untuk akun-akun tertentu. Misal, beban dibayar di muka dicatat pakai metode neraca, sedangkan pendapatan diterima di muka pakai metode laba rugi. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh. Itu namanya tidak konsisten. Padahal seorang akuntan itu harus konsisten. Kalau pakai satu metode itu. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan pakai metode neraca, maka untuk akun yang lainnya yang punya dua pilihan metode harus digunakan metode neraca. Gitu. Nah, berarti sejak awal kalau perusahaan itu menggunakan metode laba rugi, maka baik untuk beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, atau pemakaian perlengkapan itu juga harus pakai metode laba rugi. Gitu ya. Paham ya maksudnya Miza ya? Nah, sudah, jurnal penyesuaiannya sudah selesai. Kita masuk lagi ke jurnal pembalik. Karena ini tadi sudah paham tentang ini ya. Berarti ini pakai metode laba rugi, ini juga pakai metode laba rugi. Kalau pakai metode neraca, berarti yang bisa dibuat jurnal pembaliknya hanya beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Tapi kalau pakai metode laba rugi, berarti 4 akun ini yang bisa dibuat jurnal pembalik. Miza bilangnya bisa ya, tidak wajib ya, karena balik lagi ke awal, reversing entries is optional, tidak wajib gitu. Lanjut, kita bahas satu persatu. Beban dibayar di muka. Contoh soal, 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Ingat, beban dibayar di muka. Untuk bisa dibuat jurnal pembaliknya, berarti harus dicatat sebagai beban. Ini ya, beban dibayar di muka, dicatat sebagai beban. Nah, berarti ini harus dicatat sebagai beban. Nah, berarti jurnal umumnya yang dibuat 1 Desember 2017 berbunyi beban sewa pada kas. Karena kasnya keluar. Ya, ini dicatat sebagai beban. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2017 berbunyi sewa dibayar di muka pada beban sewa 2.200.000. 2.200.000 dapat dari mana? Perhitungannya seperti ini. 1 Desember 2017 bayar untuk 1 tahun, artinya 12 bulan. Berarti 1 Desember sampai 31 Desember itu ada 1 bulan. Maka 1 per 12 kali 2.400.000, berarti yang terpakai adalah 200.000. Padahal pakai metode laba rugi itu adalah yang tersisa, bukan yang terpakai. Berarti kita hitung yang tersisa. 2.400.000 min 200, berarti yang tersisa adalah 2.200.000. Ini yang kita tuliskan di jurnal penyesuaian, 2.200.000. And the reversing entries will be dicatat di tanggal 1 Januari 2018 ya, di awal periode. Ya, 1 Januari 2018. Atau kalau ada yang mencatatnya di tanggal 2 karena tanggal 1 Januari pasti tanggal merah ya, boleh juga. Pokoknya awal periode. Cara membuat reversing entry so simple ya, tinggal membalik, tinggal reverse saja. Yang di debit dipindah ke kredit dari jurnal penyesuaian ya.
Dari jurnal penyesuaian yang di debit dipindah ke kredit, yang kredit pindah ke debit. Nominalnya sama, di reverse, dibalik. Nah, sehingga jurnal pembaliknya berbunyi beban sewa pada sewa dibayar di muka 2.200.000. Gampang. Jurnal pembalik itu gampang. Yang agak sulitnya adalah menentukan jurnal penyesuaian. Tapi kalau jurnal penyesuaiannya sudah paham, gampang, sikat habis begitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Miss, Ya, yang tadi kenapa 1/12 enggak 12/12? 12 berapa? Yang kan 12 bulan, Miss. Heeh. Kenapa enggak 12/12? Nah, kan bikin Ditulisnya buat jurnal penyesuaiannya. 1 Desember dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun. Berarti kan baru habisnya kan tanggal 30 November 2018. Kita buat jurnal penyesuaiannya kan tinggal 31 Desember. Berarti yang sudah terpakai baru 1 bulan. Sehingga 1/12. Ya. Jadi Oh, kita iya. harus buat jurnal penyesuaiannya dulu. Berarti Oke. ngikut tetap JP-nya nggak ngikut yang jurnal pembalik itu. Justru jurnal pembalik yang ikut jurnal penyesuaian. Makanya kita tentukan jurnal penyesuaiannya dulu. Kalau jurnal penyesuaiannya sudah dapat, tinggal membalik dari jurnal penyesuaian. Gitu. Sudah? Lanjut ya. Yang kedua. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Berarti sama pakai metode laba rugi. Ya. Contoh soal, 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa 2.400.000 untuk 6 bulan. 1 September untuk 6 bulan. Berarti di jurnal umum 1 September 2017, kita mencatatnya kas pada pendapatan sewa. Ya, dicatat sebagai pendapatan. Nominalnya 2.400.000. Tanggal 31 Desember, kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya berbunyi pendapatan sewa pada sewa diterima di muka 800.000. Dapat dari mana 800.000? 1 September 2017 diterima untuk 6 bulan. 1 September sampai 31 Desember saat kita harus membuat jurnal penyesuaian, berarti terpakai sudah 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan ya, 4 months. Maka yang sudah terpakai 4/6, ya kan totalnya 2.400.000 untuk 6 bulan. 4/6 kali 2.400.000 berarti 1.600.000 ini yang terpakai. Padahal pendekatan laba rugi itu yang tercantum adalah yang tersisa. Sehingga yang tersisa 2.400.000 dikurangi 1.600.000, 800.000. 800.000 ini yang tercantum di jurnal penyesuaian ini. Jurnal pembalik reversing entries 1 Januari 2018 di awal periode berikutnya tinggal membalik ya dari jurnal penyesuaian. Pendapatan sewa dipindah ke kredit, sewa diterima di muka dipindah ke debit sehingga berbentuk seperti ini. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa nominalnya tetap 800.000. Bingung? Bingung? Enggak bingung kok. Pokoknya jurnal penyesuaiannya paham pasti enggak bingung. Kalau jurnal penyesuaiannya nggak paham, pasti bingung. Sudah? Ada yang mau ditanyakan untuk yang kedua?
Nggak ada, saya lanjut kalau tidak ada. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Contoh soal, 31 Desember terdapat gaji bulan Desember yang belum dibayar dengan rincian. Untuk gaji bagian penjualan sebesar ini, untuk karyawan kantor sebesar itu. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4. Nah, karena tidak ada jurnal umumnya ya, jurnal umum kan dicatat saat transaksi itu terjadi. Maka ini langsung dibuat jurnal penyesuaiannya, tidak perlu dibuat jurnal umumnya. Ya. Jurnal penyesuaiannya adalah dibuat tanggal 31 Desember 2017, beban gaji bagian penjualan 1.750, beban gaji karyawan kantor 1.500 pada utang gaji. Ya. 3.250 dapat dari mana? 1.750 ditambah 1.500, 3.250.000. Utang gaji bisa juga diganti dengan akun gaji yang masih harus dibayar. Sama. Ya. Tidak masalah mana yang mau dipakai. Ya, no problemo. Utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya sudah dapat. Terus di awal periode tinggal membuat jurnal pembalik. Ya, tinggal dibalik aja. Yang di debit dipindah ke kredit, yang di kredit dipindah ke debit. Nominalnya sama. Tidak susah untuk jurnal pembalik. Ya. Nah, baru nanti tanggal 4 saat kita membayarkan gaji, kita mencatatnya di jurnal umum. Ya. 4 Januari 2018, beban gajinya di debit, beban gaji karyawan kantor di debit, berarti bebannya bertambah. Lalu kasnya berkurang di sisi kredit 3250. Begitu. Ini ngerjainnya sampai jurnal umum. Tergantung soalnya. Kalau soalnya cuma disuruh menentukan jurnal pembalik ya berarti sampai jurnal pembalik aja, ya. Kalau nanti diminta untuk sampai jurnal umum ya berarti tulis sampai jurnal umum. Sudah? Lanjut. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga cuma satu metode pencatatan. 1 Mei dan 1 November perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Artinya, setiap tanggal 1 perusahaan menerima 600.000, setiap 1 November perusahaan juga menerima 600.000. Ya, sekarang saya tanya nih. Ini kan dapat bunga. Bunga itu diterima di awal atau di akhir? Boleh. Pendapatan bunga itu diterima di awal apa di akhir? Di akhir. Kalau diterima di akhir, berarti bunga yang diterimakan tanggal 1 November itu adalah bagian bunga untuk bulan apa saja? Oktober saja. Bisa ulang. Setiap 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Oke. Berarti 1 tahun perusahaan itu menerima 600.000 kali 2 pencairan. Ya. 2 kali pencairan. Berarti setahun dapat 1.200.000. Tadi kalian menyampaikan bahwa pendapatan bunga itu diterima di akhir. Nah, pertanyaannya Miza, bunga yang diterima pada tanggal 1 November merupakan bunga untuk periode bulan apa saja? 5 bulan sebelumnya. 5 bulan sebelumnya apa berarti? Mulai bulan Mulai bulan Mei, Juni. Mei, Juni. Oh, 6 bulan berarti.
6 bulan, apa saja? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oke. Jadi bunga yang diterimakan pada tanggal 1 November adalah bagian bunga untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Stop di Oktober. Miss Mei kok dikatutno ndek hitungan toh, Miss? Ini kan sudah ada tanggal 1 Mei. Kan 1 Mei itu untuk bagian sebelumnya. Sedangkan bagian bunga untuk bulan Mei, yaitu tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, kan belum terima bunga. Berarti ya wajib dihitung. Sedangkan yang November, bagian bulan November ya belum bisa dihitung. Kenapa? Kan kita nerimanya tanggal 1 November. Kecuali kalau menerima bunganya tanggal 30 November. Nah, berarti itu Novembernya dihitung. Paham maksudnya, Miza? Oke. So, kita buat jurnal penyesuaiannya. Tanggal 31 Desember 2017. Piutang bunga 200.000. Dapat dari mana 200.000? Ada yang bisa jawab? 2/6 kali 600. 2/6 kali 600. 2/6 dapat dari mana? 2 bulan. November, Desember, 2 bulan jadi 6 bulan. Oke. 31 Desember berarti ada 2 bulan yang belum kita terima bunganya. Padahal kita sudah berhak tuh dapat. Tapi baru kita peroleh nanti di bulan Mei. Maka itu sudah boleh kita catat sebagai pendapatan November dan Desember. 2/6. 6-nya dari mana? Karena 6 bulan tadi itu ya, mulai Mei sampai Oktober ada 6 bulan. 2/6 kali 600.000. 600-nya ribu dari nominalnya ini. Ketemulah 200.000. Ya. Piutang bunga boleh atau pakai akun. Bunga yang masih harus diterima juga boleh. Akunnya itu ya. Pada pendapatan bunga. Reversing interest-nya berarti tinggal membalik. Debit pindah ke kredit, kredit pindah ke debit. Sehingga reversing interest-nya berbunyi pendapatan bunga pada piutang bunga 200.000. Nanti 1 Mei, ini salah ya, 1 Mei saat kita menerima bunga, maka jurnal umumnya akan jadi kas, karena kita terima uangnya, kas pada piutang bunga. Kita sudah nggak punya piutang bunga lagi, 600.000. Ya. Kok 600.000, Miss? Kok nggak 200.000? Kan kita terima duitnya 600.000. Piutangnya sudah tidak lagi menjadi 200, tapi 600 sudahan. Ya. Begitu. Harus dikirim, Ibu. Ada pertanyaan? Ada? Yakin? Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Miza yang tanya ini. Miza tanya. Mana ini? Ini. Oke, misalnya 1 Januari deh. 1 Agustus 2020. Bayar asuransi berapa ya nominalnya? 60 juta deh. Untuk jatuh temponya 5 tahun. Oke. Seperti ini. Saya tanya ke yang jarang jawab. Arya. Ya. Kalau ada soal seperti ini,
ini dari 4 akun yang perlu dibuat, yang bisa dibuat jurnal pembalik. Ini masuk yang mana? Ya, lama ya durasi waktu ya. Ini jam tayangnya ini terbatas ya. Mai Nela. Mai? Yang mana Mai? Yang beban yang diterima di muka. Beban diterima di muka. Beban diterima di muka. Beban yang dibayar di muka. Masuknya ke beban dibayar di muka. Remember, yes, beban itu tidak pernah diterima. Kalau yang diterima itu pasti pendapatan ya. Lanjut, saya ke Cheryl. Cheryl, beban dibayar di muka yang bisa dibuat reversing entries kalau pakai metode pencatatan? Laba rugi, Miss. Laba rugi. So, the general entries alias jurnal umumnya tanggal 1 Agustus berbunyi bagaimana, Cheryl? Beban sewanya 60 juta. Beban sewa, are you sure? Beban asuransi, Miss. Beban asuransi berapa? 60 juta. 60 juta. Terus pada Kas. Berapa? 60 juta juga, Miss. 60 juta. Oke. Saya lanjut ke Faradila. Faradila, bagaimana dengan jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2020? Saya ke Farhad deh. Farhad. Sebelum ke jurnal penyesuaian deh, hitungannya dulu deh Farhad. Hitungannya bagaimana, Farhad? Dari 1 Agustus 2020 ke 31 Desember itu kan ada 7 bulan, Miss. Jadi September, Oktober, November, Desember. 7 bulan? bentar, Miss, gitu, bentar. 4 bulan, Miss. 4 bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember? Atau September, Oktober, November, Desember? Nai ya? Nai bantu Farhad dong, phone a friend ini kayaknya. Berapa bulan, Nai? 5, Miss. 5 dari bulan? Dari Agustus. Dari Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu maksudnya. Iya. Ya, oke. Berarti 5, terus? Loh, kok stop di situ? Ramadhania, 5, terus? 5/60. Per 60. 60 dari mana, Dan? 5 tahun. 5 tahun sama dengan 60 bulan. Betul. Kali? Dikali 60 juta. Oke, kali 60 juta. Berapa hasilnya, Dan? 5 juta. 5 juta. Oke, ini hitungannya. Ini yang terpakai yang tersisa. Saya tanya ke Maharani. Maharani, 5 juta ini yang terpakai yang atau tersisa?
Yang terpakai. Berarti yang tersisa berapa? Berapa? 55 juta. Oke. Jadi sekarang Juve, bagaimana bunyi jurnal penyesuaiannya? Ojo guyu tok, Ve. Garing engko untune. Ditakoni wong guyu ae. Saya ke Nashwa deh, Juve kesenyum tok soalnya ditanya. Nashwa, Nashwa. Nashwa, Nashwa. Hah? Apa piye? Suaranya kecil wah. Asuransi dibayar di muka. Terus nominalnya berapa? 55 juta. Terus yang dikredit apa? Beban asuransi. Beban asuransi. Berapa nominalnya? 55 juta. 55 juta juga. Oke, good. Sekarang, jurnal pembalik. Awas lah Kak Iso. Ayo mantan ketua OSIS, mosok ini Kak Iso jurnal pembaliknya apa? Gampang ini. Masih belum paham nih. Masya Allah lah, gak takut. Takut ini ada pertanyaan, gak ada yang tanya. Sekarang gantian ditanya, bilangnya gak paham loh. Itu sedih banget oleh. Nabilah Pranadita, jurnal pembaliknya berbunyi. Beban asuransi itu 55 juta. 55 juta, terus yang dikredit? Asuransi dibayar di muka. No, Juf. Mereka balik, tok jenenge jurnal pembalik, diwalik. Ngono lho, mosok mek tahu walik tok ae kamu ilingi. Asuransi dibayar di muka 55 juta juga. Begitu ya, selesai. Dah, salah. Nah, begini. Selesai nggak selesai, stop share. Yang belum paham, nanti silakan tanya ke temannya ya. Nanti gadgetnya jangan lupa dikerjakan. Silakan dikumpulkan sebelum jam 9 malam ya. Terus dikerjakan dengan baik ya. Kalau belum paham boleh tanya ke temannya sehingga nilainya bisa bagus. Mumpung masih tugas, belum ujian. Nanti kalau sudah ujian maka tidak diperbolehkan untuk bertanya. Thank you everybody and mohon maaf jika ada belibetnya Miza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.